Pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda di rumah saja dengarkan Radio Tanggap Bencana di 101,8 MHz dan 95,4 MHz. Dan pendengar, saat ini juga di RRI Gorontalo hadir Kepala BPBD Provinsi Gorontalo yang juga Sekretaris Gugus Tugas. Iya. Untuk COVID-19. Iya. Silakan Pak Sumarwoto terkait dengan saat ini penanganan yang dilakukan. Baik, silakan Pak. Izin Bapak Gum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanganan virus corona di Provinsi Gorontalo sudah dilakukan dengan koordinasi yang sangat baik sekali, di mana seluruh komponen sudah melakukan upaya dan kerjasama yang sangat maksimal. Boleh kami laporkan untuk yang dilaksanakan yang di Mes Haji. Saat ini ada 170 jamaah yang sudah masuk dan ditangani di Mes Haji. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan keadaannya aman-aman. Juga kami juga terima kasih kepada unsur TNI dan Polri yang sudah sama-sama bekerja siang dan malam untuk membantu gugus tugas dalam melaksanakan pengamanan dan juga koordinasi yang baik, utamanya di Mes Haji. Perlu kami laporkan juga bahwa 7 orang yang diisolasi di Kampus 2 Badan Diklat, yang ex-TKI dari Jepang, itu alhamdulillah sudah selesai isolasi 14 hari Sabtu kemarin. Semua dalam keadaan sehat. Mereka ex-TKI Jepang bahkan mengapresiasi bahwa mereka tidak menyangka kalau di Gorontalo sudah dilakukan upaya-upaya yang sampai sedetail itu. Jadi mereka bahkan bermohon Pak Sumarwoto kalau boleh kami ini dijadikan duta-duta di masyarakat agar masyarakat yang pada kesadarannya belum tinggi, belum mengerti bahkan cuek, kami siap untuk memberikan pengertian-pengertian kepada mereka. Kami sudah melewati perjalanan dari negara maju, di sana juga kena, sampai di sini kami kira kami tidak ditangani dengan prosedur yang seperti ini. Mereka diisolasi di Botu sangat patuh. Ini yang kami sangat salut dengan tenaga kerja ini. Mereka patuh sekali apa yang diinstruksikan oleh pemerintah provinsi. Suruh cuci tangan, suruh menjaga jarak, itu mereka patuh sekali. Dan sekarang masih ada satu lagi tenaga kerja yang ex-Amerika, itu yang ada di Puncak Botu. Akan berakhir nanti hari Kamis. Selebihnya apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Gubernur sangat tepat sekali. Kesadaran masyarakat ini yang sangat penting sekali untuk mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah untuk menolong baik itu jamaah, masyarakat yang terpapar dan lain sebagainya. Jangan diartikan dengan upaya-upaya yang lain. Jadi kalau ada masyarakat yang membuat berita-berita hoax yang tidak baik, yang justru ini kontraproduktif untuk upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi. Mari didukung apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota sesungguhnya untuk menolong, untuk membantu mencegah penyebaran virus corona lebih baik. Makin banyak kesadaran yang timbul di masyarakat, apalagi orang-orang yang sudah pernah kontak dengan yang dinyatakan positif, kalau dia dengan sukarela datang melapor, minta diperiksa dan lain sebagainya, itu akan sangat baik sekali. Ada satu pembelajaran yang terjadi di Jawa Barat. Satu keluarga terkena virus corona, hanya 2 orang, mereka langsung mengisolasi diri. Yang hebatnya, tetangga-tetangga mereka yang menyediakan makanannya. Jadi keluarga itu mengisolasi diri, kemudian tetangganya tiap hari gantian mensuplai makanan untuk keluarga itu. Karena mereka menyadari bahwa kalau keluarga itu terkena, terdampak, maka potensinya besar untuk menyebarkan kepada orang lain. Ini satu pembelajaran yang baik sekali. Kalau ada masyarakat yang terkena seperti itu, ada upaya yang sama-sama seperti itu, saya kira sangat luar biasa. Saya kira itu, Dek. Ya, baik, terima kasih Pak Sumarwoto. Baik. Iya, dan Pak Ustadz tadi ada beberapa pertanyaan juga terkait dengan yang menyentil soal MUI, silakan ditanggapi Pak Ustadz. Yang pertama, kelompok yang belum mau untuk meninggalkan sholat jamaah di masjid, termasuk sholat Jumat dan kegiatan keagamaan lainnya, itu tentu berdasarkan cara pandang keagamaannya, latar belakangnya.
Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tentu insya Allah kita saling bagi tugas. MUI beserta para dai akan terus melakukan edukasi, dialog dengan beliau-beliau tersebut, sehingga insya Allah saling ada kata sepakat, saling memahami. Itu yang pertama. Tentu insya Allah kita tidak menghentikan dakwah, tapi mohon bisa melalui online atau melalui media lainnya. Yang kedua, di Gorontalo itu lebih khusus yang sering diungkapkan oleh para adat, yang disampaikan oleh Pak Gubernur, bahwa lo iya lo takwa, takwa lo iya. Masyarakat Gorontalo itu sangat taat kepada pemerintah. Mereka sangat patuh terhadap pemerintah. Itu adalah adat kita, itu budaya kita, itu karakter kita. Jadi jangan sampai kita tercerabut dari karakter asli Gorontalo kita yang sangat mentaati pemerintah. Akan tetapi ini insya Allah masukan kepada seluruh kepala daerah, jangan memberikan instruksi yang opsional. Sehingga seolah-olah memberikan pilihan kepada masyarakat. Yang masih mau sholat di masjid silahkan, tapi melakukan protokoler kesehatan. Ini kan akhirnya masyarakat dibuat kan boleh memilih. Tapi kalau tegas, jangan sholat di masjid, semuanya sholat di masing-masing, jangan melakukan protokoler kesehatan, itu bagus. Akan tetapi faktanya kita sulit untuk melakukan kontrol agar masyarakat bisa melakukan itu secara taat 100%. Bisa saja ada yang lolos. Jadi ini yang kedua. Yang terakhir, sebagian yang terpapar atau yang terdampak ini selain tadi orang-orang susah, para abang bentor, tukang cuci dan sebagainya, sebagian dari yang terpapar ini adalah para ustadz, para dai, termasuk para pegawai syara dan orang-orang yang berada di sektor-sektor keagamaan yang non PNS, yang tidak bergaji tetap, yang tidak berpenghasilan tetap. Insya Allah kami menghimbau, pertama MUI sendiri dengan kontribusi dari kami, insya Allah kami akan saling membantu, bagian dari amal kami insya Allah. Yang kedua, kami juga mengharapkan kepada pemerintah dan kepada orang-orang yang punya untuk juga bisa memberikan perhatian kepada, jangan melupakan juga para dai dan para ustadz yang terdampak. Terakhir kali, seluruh kita yang mempunyai kelebihan yang Allah berikan, yang Allah titipkan, tolong kita saling baku bantu sekarang. Allah hendak melihat kita di tengah-tengah seperti ini adalah saat Allah dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, wahai hambaku, kenapa engkau tidak mengunjungiku, kenapa engkau tidak membantuku, kenapa engkau tidak memberikan aku makan dan minum padahal saat itu aku butuh. Sahabat orang ini berkata, ya Allah, engkau ini Allah Tuhan, kenapa engkau meminta makan? Sungguh hambaku sedang susah, kenapa kau tidak bantu? Aku ada di sana pada saat engkau membantunya. Jadi insya Allah kita saling membantu pada saat ini. Dan ini zakat, ini mungkin ada kebingungan, apakah boleh kita membagikan zakat sebelum tiba waktunya? Boleh. Jadi waktu yang zakat yang dipercepat itu boleh. Apalagi dalam keadaan ada yang ingin mengeluarkan zakat, jangan tunggu harus Ramadan. Jangan tunggu harus dekat-dekat hari raya. Boleh kita mengeluarkan sekarang, sah hukumnya. Itu namanya zakat yang ditajil, zakat yang dipercepat. Itu saja. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit ini dari negeri kita, dari seluruh dunia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Gubernur, ini sebelum kita mengakhiri dialog, ini ada satu hal yang menarik juga yang beberapa sempat trending di media sosial Pak Gubernur, terkait dengan pernyataan Pak Gubernur menghibahkan gaji selama 2 tahun kan. Ini kan kenapa sampai 2 tahun Pak Gubernur? Bahkan pernyataan itu sempat di-retweet oleh artis nasional. Silakan Pak Gubernur ditanggapi. Saya menambahkan Pak Ustadz tadi bahwa kita itu kurang lebih sudah 3 tahun menghimpun Basnas dari 2,5% gaji ASN bahkan PTT juga. Itu setiap bulan terhimpun kurang lebih 750 sampai 800 juta. Dan ini kami kembalikan kepada para ustadz, para dai dan lain-lain. Setiap bulan kita berikan 3 bulan Pak, rutin itu Pak. Pak Ustadz, ini mereka menyampaikan tauziah termasuk narkoba, memberantas narkoba, menjauhi narkoba, miras dan rokok dan lain-lain. Yang kedua juga kami sudah sepakat dan saya sudah perintahkan kepada
teman-teman Bupati Wali Kota, bagi OPD, orang dalam pengawasan, ODP, orang dalam pengawasan yang masuk asrama haji, itu mereka kasihan kan punya keluarga, rata-rata meninggalkan keluarga di kampung. Kami sudah sepakat masing-masing memberikan 250.000 setiap kakak yang ditinggalkan, mereka meninggalkan istri, anak-anak yang sekarang lagi di karantina di mes haji. Itu sudah disepakati para bupati dan wali kota se-Gorontalo. Berikutnya masalah gaji saya. Kenapa harus disumbangkan, itu saya spontanitas. Ya, dan saya insya Allah tidak jadi miskin, tidak akan melarat dengan menghibahkan gaji saya selama 2 tahun. Yang kedua, kenapa harus 2 tahun sampai dengan akhir jabatan? Saya katakan virus corona ini membawa sengsara bagi yang terdampak. Contohnya, kalau bapaknya saja yang sampai meninggal, dia meninggalkan istri dan mungkin punya anak, anaknya lagi sekolah masih kecil, tidak punya pencarian tetap, kemana mereka harus menyambung hidup, meneruskan pendidikan. Itu dasar-dasar saya dan itu sangat spontanitas. Yang kedua, mungkin juga ada yang jadi anak yatim piatu. Mungkin bapak ibunya juga karena sudah terpapar, dia harus kemana. Ini juga menjadi perhatian saya dan mudah-mudahan akan diikuti. Ini bukan ria, bukan mopo bibi, tapi mudah-mudahan himbauan saya, keinginan saya, agar diikuti oleh pemerintah daerah yang lain. Mengisikan seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi, mengisikan sebagian hartanya disumbangkan dengan zakat dan lain-lain. Itu saja tujuannya, nggak ada yang lain-lain. Pak, yang tadi 250.000 itu kepada yang saat ini sudah di karantina, Pak? Ya, yang di karantina sekarang dari hari Minggu ya, hari Jumat. Hari Jumat Pak Sekda? Ya, di Jumat kita sudah share di WA Group para Forkopimda, Bupati Wali Kota yang termasuk di situ semua. Pada prinsipnya mereka setuju. 250.000 per apa? Selama 14 hari. Per hari, Pak? Iya, enggak selama 14 hari. Selama mereka dirawat menjadi pasien karantina itu kita berikan masing-masing 250.000. Iya, baik. Ini kita sudah berada di penghujung dialog Pak Gubernur dan para narasumber. Sebelum mengakhiri dialog, mungkin yang pertama Pak Kasrem, statement closing-nya Pak. Apa yang perlu kembali ditekankan kepada masyarakat terkait dengan penanganan corona ini? Silakan statement closing Pak. Baik, kami mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat Gorontalo agar tetap di rumah. Tetap di rumah, jaga jarak, dan kita harus optimis dan yakin insya Allah virus corona ini akan segera berakhir. Dan kita berharap semua juga peran serta dari seluruh masyarakat, bukan saja hanya pemerintah daerah, TNI, dan kepolisian, tetapi peran serta untuk kita semua untuk memerangi. Tadi disampaikan Pak Gubernur, ini sudah perang, di mana musuhnya yang tidak kelihatan. Mulai dari sekarang, mari kita sadar dan ikuti himbauan-himbauan dari apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Terima kasih. Baik, silakan Pak Wahyu, statement closing-nya Pak. Terima kasih. Jadi jadikan corona ini sebagai musuh bersama. Kemudian dengan menjadikan corona sebagai musuh bersama berarti butuh peran semua pihak. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Kasrem bahwasanya tidak hanya kita Polri, TNI dan pemerintah daerah yang berjuang, tetapi bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi. Bagaimana cara berpartisipasinya? Yaitu disiplin dan patuhi apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah untuk tinggal di rumah dan gunakan masker. Kemudian kami bekerja untuk kalian. Kalian di rumah untuk semua, untuk Indonesia. Baik, silakan Pak Ketua, statement closing-nya. Terima kasih. Yang pertama, dukung dan ikuti seluruh ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, gubernur, wakil gubernur, gugus tugas,
Bupati Wali Kota dan Forkopimda. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tetap di rumah, pakai masker, bagaimana saya katakan, cuci tangan dan seterusnya dan seterusnya. Dan terakhir, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota, TNI Polri yang telah melaksanakan tugas dengan maksimal, gugus tugas dan utamanya para dokter yang ada di frontline dan para perawat. Semoga virus corona ini akan selesai di Indonesia dan khususnya di Gorontalo aman semuanya. Amin. Iya. Terima kasih Pak Ketua DPRD. Pak Ketua MUI silakan statement closingnya. Sudah cukup ya? Ya baik. Silakan Pak Gubernur statement closingnya Pak. Ya, saya rasa dan saya lihat setelah satu orang dinyatakan positif dengan virus corona ini, sudah mulai ada kurang lebih 50% kesadaran masyarakat sudah mulai tumbuh. Sudah mulai pakai masker, jarang yang keluar, saling mengingatkan di grup-grup WA dan lain-lain. Dan saya katakan bahwa apa yang kami lakukan ini 1000% untuk melindungi rakyat. Kalau saja rakyat tidak mau disiplin, tidak mau dengar himbauan-himbauan ini, saya yakin bahwa penyebaran virus corona ini akan bertambah terus. Selain orangnya banyak yang terdampak, juga waktunya akan panjang. Kita harus berkaca di China. Begitu virus corona ini mewabah, pemerintah China itu langsung mengambil kebijakan-kebijakan yang sangat hebat. Pertama, mereka langsung, presiden yang perintahkan bikin atau buat rumah sakit yang sangat bagus. Dalam waktu 10 hari dengan 1000 kamar, 1000 tempat tidur, bayangkan. 1000 tempat tidur mereka siapkan. Orang tidak bisa lalu lalang di jalan, di pasar, bahkan ditembak, dipukul. Yang tidak mendengar, undang-undang darurat langsung diberlakukan. Contoh yang tidak mendengar, Italia. Hampir tiap hari kurang lebih 500 sampai 800 orang meninggal di tanah, dikubur, kubur massal. Nah, tinggal ini yang dilihat. Jepang, Korea langsung keluar dari masalah virus corona ini. Apakah Indonesia mau pilih yang mana? Mau segera disiplin agar semua ini berhenti, atau tidak disiplin berlanjut? Yang akan tertular makin banyak dan jangka waktunya makin panjang. Kalau kita tidak putus rantai daripada virus corona ini yang sangat mewabah. Sekali lagi saya katakan, tergantung kita. Kami pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai desa, teman-teman TNI Polri dari Kapolri, Panglima TNI sampai seluruh jajarannya, sampai Babinsa dikerahkan. Babim Kamtimas dikerahkan semua oleh Kapolda, ngeong-ngeong, ada yang bentur pakai toa. Bahaya virus corona seperti ini, semua dikerahkan. Kami juga membentuk tim relawan, OKP, pemuda, BEM, datang kampung-kampung. Kami rasa sudah sangat Pak Ustadz. Para imam, para ustadz telah menyampaikan, dasar-dasar hukumnya ada. Nah, sekarang kembali kepada kita. Uang yang saya sampaikan tadi miliar triliun itu nggak ada artinya. Pak Presiden menggelontorkan uang lagi di APBNP dengan Perpu 405,1 triliun untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan khusus untuk jaring pengaman sosial se-Indonesia. Uang tunai 600.000 diberikan tiap bulan selama 3 bulan. Sembako dikasih sembako berupa beras dan lain-lain dengan harga 600.000. Itu tidak ada gunanya semua. Kalau kita masyarakat tidak patuh, tidak mendengar. Dan yang kita laksanakan untuk kalian, untuk rakyat. Bukan semata-mata untuk Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota, Pak Polisi, Pak Tentara, dan lain-lain, para imam, bukan itu. Untuk kita semua. Kalau masih ada yang nakal-nakal kepala angin, aduh, saya rasa apa yang kita lakukan semua ini untuk rakyat. Kecuali ada pimpinan daerah yang biongo, gila, yang tidak berpikir untuk rakyat. Nanti sudah ada yang terpapar, dan saya minta bahwa tidak semua ditujukan kepada
oknum tersebut memaki-maki dia, mengata-ngatai dia, jangan. Bukan tidak mungkin besok lusa di lingkungan kita, keluarga kita, saudara kita akan kena. Sekarang saya lihat sudah membuli, mengata-ngatai, memaki-maki, bahkan makian dengan kasar terhadap oknum yang kemarin terpapar satu orang itu. Jangan. Saya sebagai gubernur mengatakan jangan. Karena pasti kita yakin, kita sebagai umat beragama, apapun yang terjadi di dunia atas izin Allah. Pak Ustadz tadi sudah mengatakan, jangan di umat. Pak Gubernur jadi corona mau patewati Pak Gubernur. Bahwa di rumah Jumat ya miatnya lebih dosa. Nah ini pandangan-pandangan yang keliru. Tadi dasar-dasarnya Pak Ustadz sudah sampaikan. Jadi saya ulangi kembali kepada disiplin masyarakat. Mau dengar apa tidak? Mau dungo atau dila? Itu saja. Dan kalau status Provinsi Gorontalo kami sudah tetapkan, apapun saya lakukan, dan TNI Polri siap membantu saya, mendampingi saya, mendukung program-program kita untuk rakyat. Tunggu tanggal mainnya, statusnya secepat kita turunkan, siapapun saya hadapi dan saya yang bertanggung jawab. Ingat, undang-undang paling teratas adalah untuk melindungi rakyat. Dan saya tidak pusing, saya tidak akan mundur selama membela untuk kepentingan rakyat. Siapapun saya akan tindaki. Dan insya Allah TNI Polri akan mendukung saya. Selama itu kita lakukan semata-mata untuk rakyat dan memutus rantai penyebaran virus corona, khususnya di Provinsi Gorontalo ini. Untuk mudik saya sudah sampaikan, Gorontalo tidak akan menerima keluarga pemudik. Baik yang ada di Sulawesi, di luar Sulawesi, dan saya akan surati KKIG. Seluruh KKIG saya akan surati untuk tidak mengizinkan orang Gorontalo pulang mudik pada tahun ini. Sabar-sabar semua. Insya Allah kalau selesai kita, selamat kita semua makan tahun depan, saya akan anggarkan mudik gratis bagi yang tidak mudik pada tahun 2020 ini. Demikian Bapak Saudara sekalian, sekali lagi terima kasih kepada semua stakeholder, pemangku kepentingan yang telah bekerja sama dengan kami, para dokter sabar. Sekarang uang ada, anggaran ada, alatnya tidak ada. Untuk mendapatkan masker saja susah sekarang. Sudah mahal dan tidak ada. Akhirnya saya perintahkan seluruh OPD masing-masing membuat, saya targetkan 50.000 dalam minggu ini selesai dan kita bagi-bagikan kepada masyarakat. Sekarang sudah mulai masuk, Pak Budi tolong diinventarisasi semua, dibagi-bagi kepada masyarakat, khususnya yang pelayan-pelayan. Kira-kira demikian Bapak Saudara sekalian, sekali lagi terima kasih. Jika ada kalimat-kalimat, kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ini sikap saya yang sangat tegas untuk memutus dan melindungi rakyat saya dari virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Ketua DPRD, Pak Kasrem, dan Pak Wahyu, serta Pak Ketua MI Provinsi Gorontalo, dan Pak Sekda, serta Pak Budi dan Pak Sumarwoto, Pak Dr. Trianto Bialagi, dan seluruh masyarakat Gorontalo yang sempat mendengarkan dialog khusus di pagi hari ini. Dan semoga apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini terkait dengan penanganan virus corona di Provinsi Gorontalo dapat memberikan informasi kepada kita sekalian seperti apa yang harus dilakukan ya, dan seperti apa pemerintah menangani ataupun masyarakat dalam menyikapi virus corona ini. Tetaplah bersama dengan Radio Republik Indonesia Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.